Ya, sebuah fenomena global telah mengguncang industri mode mewah. Produsen asal China viral karena mengungkapkan rincian biaya produksi tas Birkin, Lululemon, hingga sepatu desainer yang dibuat dengan material serupa, tapi dijual dengan separuh harga bahkan jauh lebih murah. Dengan bantuan algoritma TikTok, tren dupe luxury atau tiruan barang mewah jadi populer dan menantang definisi status dan nilai brand di era digital. Kita akan bahas lengkapnya dalam viral trade war. TikTok hajar Trump, China bikin barang mewah AS jadi murah. Kita ke slide yang pertama. Ya, sejak April 2025, video dari akun-akun produsen seperti Sandbags menjadi viral menunjukkan bahwa sekitar 80% tas mewah dunia dibuat di China sebelum dipakai ulang di Eropa dan diberi label seperti Made in Italy atau Made in France. Salah satu klaim paling mencolok adalah sebuah tas sekelas Hermes Birkin dengan biaya produksi hanya $10 Amerika Serikat saja, tetapi dijual hingga ribuan dolar AS di pasar barat. Selain itu ada juga video yang menunjukkan seorang pria yang mengaku memiliki akses ke pabrik yang memproduksi tas Louis Vuitton yang menurutnya dapat dijual langsung ke pelanggan hanya $50 Amerika Serikat saja. Nah, dalam video lain, kreator TikTok Luna Sourcing China ini berdiri di sebuah pabrik begitu ya, di luarnya ia berdiri dan mengklaim memproduksi celana legging yoga Lululemon dengan harga hanya $5 hingga $6 Amerika Serikat. Sementara di Amerika Serikat produknya dijual lebih dari $100 Amerika Serikat. Luna menyebut bahan dan pengerjaannya pada dasarnya sama. Terhadap hal ini, juru bicara Lululemon menyatakan bahwa perusahaan hanya memproduksi sekitar 3% barang jadi dari mereka di China dan bahwa produk asli hanya bisa dibeli di toko resmi, situs web resmi, dan juga mitra resmi mereka. Nah, di sisi lain, Louis Vuitton telah mengatakan berulang kali tidak memproduksi produk di China. Tak hanya Hermes, Lululemon hingga Nike dan juga Under Armour pun turut di-spill oleh pabriknya oleh para influencer dari China ini. Mereka mengaku ingin membuka mata publik AS tentang bagaimana sebagian besar barang konsumen dibuat di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Mereka bahkan menyertakan tautan situs dan kontak pemasok agar penontonnya bisa memesan langsung. Video-video ini yang telah ditonton oleh jutaan pengguna TikTok di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat tersebut, tak hanya menunjukkan proses produksi secara detail, namun juga menyoroti perbandingan harga dan juga menyuarakan ajakan kepada konsumen global untuk membeli langsung dari pabrik melewati harga markup, harga ekstrim dari merek-merek besar. Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik. Perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat, terutama penerapan tarif tinggi oleh AS hingga 145% pada produk impor asal China, menjadi katalis bagi produsen China untuk membalas melalui jalur publik media sosial. Ya, konflik perdagangan ini tidak dimulai baru-baru ini. Perang dagang Trump tariffs yang dimulai 2018 kini berefek balik saat brand mewah juga berjuang menjaga harga di tengah biaya impor yang melambung. Tarif yang diberlakukan Amerika mencapai lebih dari 185 negara, membuat banyak brand mewah yang berbasis di Amerika Serikat terpaksa menaikkan harga. Akibatnya, China menggunakan strategi produksi sendiri dan mengekspor dupe dengan kualitas yang mirip, harga murah, dan juga dukungan sosial media seperti TikTok untuk membongkar margin nyata dari brand-brand ini. Perang dagang global telah memburuk dengan Beijing mengungkap tindakan balasan terhadap tarif Trump sebesar 34% untuk barang-barang China di samping tarif 20% yang sudah ada. Pada hari Jumat, China membalas dengan tarif 34% untuk barang-barang Amerika yang memasuki perbatasannya yang akan mulai berlaku pada tanggal 10 April. Nah, langkah ini pun mengikuti pengumuman Liberation Day Presiden Donald Trump pada tanggal 2 April silam, di mana ia mengenakan bea masuk sebesar 10% untuk semua negara. Secara bersamaan ini lebih tinggi dari tarif untuk negara-negara dengan defisit perdagangan yang besar dengan AS dan China berada di urutan yang teratas. Menurut kantor perwakilan dagang AS, defisit perdagangan barang AS dengan Tiongkok mencapai 295,4 miliar dolar pada tahun 2024 atau naik 5,8%, naik 16,3 miliar dolar dari tahun 2023. Nah, sementara pemerintahan Trump mengklaim tarif akan membantu menciptakan lapangan kerja manufaktur dalam negeri dan pada akhirnya menurunkan harga bagi konsumen.
Namun para ekonom khawatir tentang kenaikan inflasi dan meningkatnya risiko resesi. Bagi merek-merek ternama, taruhannya tinggi karena mereka harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi, gangguan pada rantai pasokan global mereka, dan menurunnya kepercayaan konsumen. Di sisi lain, di antara negara-negara yang paling terpukul, banyak di antaranya merupakan pemain utama dalam manufaktur pakaian jadi. Vietnam misalnya, eksportir pakaian jadi terbesar kedua AS setelah China, akan dikenakan tarif sebesar 46%. Nah, sementara Kamboja dan juga Bangladesh dikenakan bea masuk masing-masing 49% dan juga untuk Bangladesh sendiri adalah sebesar 27%. Ya, Lululemon yang memproduksi 40% produknya di Vietnam dan 17% di Kamboja ini mengalami penurunan saham sebesar 9,6% pada tanggal 3 April. Demikian pula Nike yang memproduksi setengah dari alas kakinya di Vietnam dan VF Corp yang mengoperasikan fasilitas manufaktur di beberapa negara yang terkena dampak. Mengalami penurunan saham masing-masing sebesar 14% dan juga 28%. Pada tanggal 3 April juga dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Ya, pemirsa, ujung-ujungnya kalau kita lihat begitu ya, perang dagang ini bebannya akhirnya ditanggung oleh konsumen. Akibat penerapan tarif yang tinggi, kenaikan biaya produksi langsung berdampak pada harga jual barang-barang mewah di pasar Amerika. Grafis ini menggambarkan bahwa bagaimana tarif global Presiden Trump dapat menaikkan harga eceran AS di seluruh kategori konsumen utama. Mulai dari aksesoris mewah begitu ya, mulai dari sunglasses, watch, bag, trainers, kemudian juga sampai jeans, topi juga terkena begitu ya, dari yang mewah sampai dengan mode yang akan dipakai sehari-hari. Barang-barang dari negara-negara manufaktur terkemuka termasuk Italia, China, Vietnam, dan Swiss dapat mengalami lonjakan harga hingga 50% jika merek membebankan biaya tarif penuh kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan dilema, di mana di satu sisi konsumen harus membayar lebih untuk barang asli, sementara di sisi lain alternatif produk dupe asal China ini makin menarik karena menawarkan gaya yang serupa dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Ya, jadi siapakah yang sebenarnya menang dalam perang dagang ini? Di saat pemerintah AS mencari cara melindungi industri domestik sendiri, China menggunakan kecepatan produksi dan sosial media sebagai senjata. TikTok bukan hanya platform dance, tapi juga alat perlawanan ekonomi yang mengguncang status brand mewah global. Bagi merek-merek mapan, ini menjadi momen refleksi apakah mereka mampu beradaptasi dalam lanskap baru yang menuntut kejujuran, efisiensi, dan nilai nyata, atau akan tertinggal oleh gelombang produsen baru yang lebih transparan.